Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi untuk ujian tengah semester kali ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Bungsu dengan NIM 3107007231 dari prodi Neuropsikologi batch 5 semester 6 dengan mata kuliah Psikologi Marriage of and Family. Maaf kalau ada kesalahan kata dari pengucapan saya. Saya tidak langsung memperpanjang. Saya akan menjelaskan materi pada hari ini dalam video ini secara singkat, yang tentunya pasti jelas. Di sini di dalam soalnya disuruh buatlah video kampanye edukatif dengan topik pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan supaya sebagai upaya meminimalisir masalah dalam pernikahan. Nah, baiklah, di situ saya akan melakukan beberapa kampanye yang ada di dalam video ini. Mudah-mudahan paham dengan penyampaian saya. Selamat datang dalam video kampanye yang saya buat pada malam hari ini tentang pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Pernikahan bukan hanya tentang cinta. Pernikahan adalah tentang bagaimana dua orang belajar memahami, menerima, dan bekerja sama menjalani kehidupan bersama. Dalam perjalanan rumah tangga, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan konflik adalah hal yang paling wajar terjadi. Namun yang menentukan apakah hubungan kita itu akan tetap sehat atau justru penuh masalah, penuh tantangan, rintangan, dan hambatan adalah cara pasangan berkomunikasi. Nah, banyak pernikahan mengalami masalah bukan karena kurang cinta, tetapi karena kurang komunikasi yang baik. Kata-kata yang salah, nada bicara yang terlalu tinggi, atau sikap diam berkepanjangan, atau lagi tidak mau mendengarkan pasangan dapat menjadi pemicu pertengkaran yang terus berulang-ulang. Melalui video ini dan penjelasan ini, saya akan membahas mengapa komunikasi itu sangat penting dalam pernikahan, kesalahan komunikasi yang sering terjadi, strategi komunikasi yang efektif, serta bagaimana komunikasi yang sehat dapat membantu meminimalisir masalah rumah tangga. Yang pertama itu, mengapa komunikasi sangat penting dalam pernikahan? Dengan tanda tanya. Komunikasi adalah fondasi utama dalam hubungan pernikahan. Tanpa komunikasi mungkin pasangan kita tidak baik-baik saja. Pasangan akan sulit untuk memahami kebutuhan perasaan salah satu antara kita dan harapan satu sama lainnya. Bayangkan sebuah rumah tanpa pondasi yang kuat. Rumah tersebut mungkin tetap berdiri untuk sementara waktu, namun lama-kelamaan akan retak dan roboh. Begitu juga dengan pernikahan. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada penyelesaian baik dalam konflik berumah tangga, maka akan hancur dalam waktu, baik dalam waktu yang singkat maupun dalam waktu yang lama. Nah, komunikasi membantu pasangan untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan, terus dapat menyelesaikan konflik secara sehat, membangun rasa percaya satu sama lain,
mempererat hubungan emosional, menghindari kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Menumbuhkan rasa saling menghargai antara pasangan satu dengan pasangan dua, antara istri dengan suami, suami dengan istri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi tidak selalu tentang percakapan panjang. Hal sederhana seperti mengucapkan terima kasih, mendengarkan cerita pasangan, atau menanyakan kabar juga merupakan bentuk komunikasi yang penting. Ketika komunikasi kita berjalan baik dengan pasangan, maka pasangan akan merasa didengar, merasa dipahami, dan dihargai. Sebaliknya, ketika komunikasi buruk, pasangan bisa merasa diabaikan, dikucilkan, tidak dimengerti, bahkan kesepian meskipun tinggal serumah. Yang kedua, masalah komunikasi yang sering terjadi dalam pernikahan. Sekarang mari kita bahas beberapa kesalahan komunikasi yang sering terjadi dalam hubungan pernikahan. Yang pertama, tidak mau mendengarkan. Banyak orang ingin didengar tetapi tidak mau mendengarkan. Nah, ini yang jadi penyakit. Saat pasangan berbicara, kita sering sibuk memikirkan jawaban sendiri daripada benar-benar memahami apa yang disampaikan. Akibatnya, pasangan merasa tidak dihargai. Contoh kecilnya, ketika istri sedang bercerita tentang kelelahan mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami dan suami malah sibuk bermain HP tanpa memperhatikan istrinya, atau ketika suami sedang menceritakan tekanan pekerjaan, istri langsung menyalahkan tanpa mencoba memahami suami, padahal terkadang pasangan hanya ingin didengarkan. Nah, itu dia. Karena permasalahan hidup ini bukan hanya tentang mencari solusi, tapi didengarkan. Cukup didengarkan mungkin bisa mengobati rasa lelah dan duka kita. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kata-kata kasar. Saat emosi meningkat, banyak pasangan menggunakan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Misalnya, kamu memang selalu salah, kamu tidak pernah peduli, menikah denganmu adalah kesalahan. Itu adalah kata-kata kasar yang tidak boleh digunakan dalam rumah tangga dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sehingga pasangan akan merekam dan akan diputar ulang di dalam otaknya. Dan itu akan menyakitkan bagi pasangan kita, pasangan suami istri. Nah, kalimat-kalimat yang di atas ini tadi yang saya ucapkan itu dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam kalau kita mengingatnya. Konflik mungkin selesai, tetapi rasa sakit akibat kata-kata tidak bisa tertahan lama. Sama seperti lidah. Lidah memang tak bertulang, tapi jika menusuk hati, maka tajamnya melebihi pisau belati. Tidak ada obat yang bisa dicari. Nah, kalau kaca retak, galas patah masih bisa disambung. Kaca retak masih bisa dilem. Tapi kalau hati yang retak, kemana obat mau dicari? Begitulah ungkapannya gitu kan. Nah, yang ketiga itu diam yang berkepanjangan. Sebagian orang memilih untuk diam saat marah. Ini yang menamakan sikap dingin. Memang menenangkan diri itu penting. Namun jika diam dilakukan terlalu lama tanpa penyelesaian yang baik, komunikasi yang baik, masalah justru akan semakin besar. Pasangan menjadi bingung, merasa dijauhi, dan hubungan emosional perlahan menjauh. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Nah, yang keempat, tidak jujur terhadap perasaan. Ada pasangan yang memendam rasa kecewa itu sendirian, memendam rasa sedih itu sendirian. Terus ada yang marah karena takut konflik. Padahal perasaan yang dipendam terus-menerus dapat berubah menjadi ledakan emosi di kemudian hari. Nah, kalau ada masalah, jangan dipendam. Ungkapkan, biar tidak menjadi penyakit. Nah, supaya tidak menjadi ledakan juga di kemudian hari. Nah, komunikasi yang sehat membutuhkan kejujuran yang disampaikan dengan cara yang baik. Nah, yang kelima, kurangnya waktu yang berkualitas. Kesibukan pekerjaan, terus bermedia sosial, bermain TikTok, dan aktivitas sehari-hari sering membuat pasangan jarang berbicara dari hati ke hati. Nah, padahal komunikasi bisa dibangun hanya dengan tinggal bersama. Komunikasi membutuhkan waktu dan perhatian.
Dampak buruk komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang buruk dapat meninggalkan berbagai masalah dalam rumah tangga. Yang pertama adalah meningkatnya konflik. Kesalahpahaman kecil bisa berkembang menjadi pertengkaran besar karena tidak bicara dengan baik, dengan sopan dengan pasangan. Nah, kedua, hilangnya kedekatan emosional. Pasangan yang jarang berkomunikasi dan merasa semakin jauh satu sama lain. Yang ketiga, muncul rasa tidak dihargai. Ketika seorang merasa tidak didengar atau tidak dipahami, ia bisa merasa sendirian dalam pernikahan. Dan keempat, menurunnya rasa percaya, kurangnya keterbukaan dapat memunculkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pasangan. Yang kelima, risiko perpisahan. Banyak perceraian sebenarnya berawal dari komunikasi yang tidak sehat dan tidak pernah diperbaiki karena itu komunikasi buruk. Kan hal sepele, komunikasi adalah keterampilan yang terus dipelajari dan dilatih dalam pernikahan. Jadi kalau ada masalah diceritakan baik-baik, diselesaikan baik-baik. Jangan taunya merajuk aja dengan pasangan, tidak merasa tidak dipahami. Saling memahami itu penting. Ketika pasangan ada masalah, curhat, kenapa mau ditanya, kenapa ada masalah apa, bagaimana hari ini, bagaimana keadaannya, apa yang kekurangan yang selama ini aku berikan. Kalau aku ada salah mohon dimaafkan, mohon diingatkan. Nah, itu penting, komunikasikan dengan baik-baik supaya terjalin hubungan yang baik. Nah, strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu strategi komunikasi yang efektif untuk meminimalisir masalah dalam rumah tangga. Yang pertama, belajar mendengarkan secara aktif. Nah, mendengarkan aktif berarti benar-benar fokus pada pasangan saat ia berbicara. Caranya ada. Yang pertama, tatap pasangan saat berbicara. Yang kedua, simpan HP kita, jangan main HP. Nah, yang ketiga, jangan memotong pembicaraan. Biar dia berbicara, biar dia mengeluarkan unek-uneknya di dalam hatinya. Ya, supaya kita tahu apa keluh kesahnya. Yang keempat itu tunjukkan empati. Ya, contoh empati itu seperti ini. Aku mengerti kamu capek hari ini. Nah, aku ngerti kok kamu hari ini lelah. Aku ngerti kamu hari ini begini-begini. Nah, di dalam kalimat empati ada rasa kasihan kita sama dia, ada rasa perhatian kita sama dia hingga dia tidak merasa kesepian dan tidak merasa diabaikan. Gunakan bahasa yang lembut dan sopan. Nada bicara sangat mempengaruhi dalam suasana komunikasi. Masalah yang sama bisa menghasilkan reaksi berbeda tergantung cara kita menyampaikannya. Yang pertama, bandingkan. Kamu gak pernah bantu dengan kata-kata aku sangat terbantu kalau kita bisa mengerjakan ini bersama. Bandingkan antara antara kalimat kamu nggak pernah bantu dengan kalimat aku akan sangat terbantu kalau kita bisa mengerjakan ini secara bersama-sama. Bahasa yang lembut membantu pasangan lebih terbuka dan tidak defensif dan tidak juga tertutup. Selanjutnya itu fokus masalah, bukan menyerang pribadi. Saat konflik terjadi, hindari menyerang karakter pasangan. Jangan mengatakan kamu malas, kamu egois, kamu gak mengerti aku, kamu maunya di ngertiin. Jangan. Ya, lebih baik fokus pada perilaku yang ingin diperbaiki. Contohnya yaitu aku sedih ketika pekerjaan rumah dibiarkan begitu saja. Nah, bandingkan dengan kalimat-kalimat di atas tadi yang seperti kamu malas, kamu egois, dengan kalimat aku sedih ketika pekerjaan rumah diabaikan begitu saja. Ini membuat diskusi lebih sehat dan tidak berubah menjadi saling menyalahkan. Nah, yang selanjutnya itu jujur tentang perasaan. Ungkapkan perasaan dengan jelas, namun tetap sopan. Tidak membentak dan tidak menjengkelkan pasangan. Contohnya, aku merasa kecewa, aku merasa kurang diperhatikan, aku butuh waktu berbicara denganmu. Nah, itu kejujuran membantu pasangan kita untuk memahami
emosional kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada penyampaian saya yang salah mohon dimaafkan dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.